Azalia NPM 235000027. Saya memperagakan bagaimana cara menyambut dan membuka konseling kelompok. Lalu saya memperagakan bagaimana cara menutup konseling kelompok dengan tepat. Dan saya Putra Aditya dengan NPM 235000011. Di sini saya memperagakan ice breaking untuk mencairkan suasana dan juga memperagakan cara bertanya yang baik kepada klien dalam menggali permasalahan. Berikut video kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Ibu Fruti sebagai guru BK kalian. Nah, hari ini saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan konseling kelompok. Sesi ini dibuat bukan untuk menghakimi atau menilai siapa-siapa, tapi justru untuk jadi tempat yang aman buat kita saling berbagi cerita, mendengarkan, dan belajar satu sama lain. Nah, jadi apa sih konseling kelompok itu? Konseling kelompok adalah proses bimbingan yang dilakukan dalam kelompok kecil, di mana setiap orang bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan tentu saja dibimbing oleh konselor dalam hal ini, yaitu saya sendiri. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami diri sendiri, mengatasi masalah dengan lebih baik, dan merasa bahwa kalian nggak sendiri dalam menghadapi sesuatu. Nah, supaya kalian punya gambaran, begini kira-kira alur kegiatan kita hari ini. Tapi tenang, ini bukan jadwal yang kaku ya, kita buat senyaman mungkin. Yang pertama, kita mulai dari pembukaan, di mana saya akan jelaskan sedikit tentang kegiatan ini seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Kedua, kita masuk ke ice breaking. Ini semacam permainan ringan supaya kalian lebih akrab dan nggak kaku. Yang ketiga, bagian utama, yaitu bagian berbagi cerita atau pengalaman kalian. Kalau kalian siap, bisa ceritakan hal-hal yang sedang kalian rasakan atau kalian hadapi. Dan yang terakhir, kita tutup dengan refleksi, yaitu saling menyimpulkan atau menyampaikan hal positif apa yang bisa dibawa pulang dari sesi ini. Selanjutnya, supaya semua nyaman, kita sepakati dulu beberapa aturan sederhana. Yang pertama, bergiliran saat berbicara. Yang kedua, tidak memotong omongan teman. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kelompok. Yang keempat, saling menghargai tanpa menghakimi. Selain itu, kita juga pegang beberapa asas penting, yaitu keterbukaan, kesukarelaan, kebersamaan, dan kepercayaan. Artinya, kalian bebas berbicara tapi juga bebas diam. Semuanya tergantung kenyamanan dari kalian. Baik teman-teman, sebelum kita mulai sesi inti, saya ingin mengajak kalian untuk bermain sebentar. Gak lama kok, cuman untuk mencairkan suasana supaya kita lebih rileks dan nyaman. Oke anak-anak, berhubung di sini sudah pada lemes semua ya. Di sini Bapak memiliki ice breaking yang sangat seru. Nanti ice breakingnya kita namanya itu tepuk gaya. Pertama kita dua tepuk terus bergaya. Mungkin bisa dicontohkan untuk dua orang maju ke depan. Sudah paham ya tentang ice breakingnya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sudah. Jadi begitu ya anak-anak. Mungkin nanti kita bersama-sama. Oke, suasananya sudah mulai hangat ya. Sekarang kita lanjut ke bagian utama sesi ini, yaitu eksplorasi tempat di mana kalian bisa berbagi apapun yang kalian ingin sampaikan. Pertama yaitu mengawali dengan pernyataan terbuka. Siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu, mungkin tentang hal yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini, atau apa yang belakangan ini paling sering membuat kamu merasa tidak nyaman, atau bahkan kamu boleh cerita ada tidak sih hal yang sedang kamu khawatirkan saat ini. Kedua yaitu pernyataan refleksi, seperti saat itu apa yang kamu rasakan,
apa yang biasanya kamu lakukan saat situasi seperti itu terjadi, dan menurutmu kenapa hal itu bisa membuatmu sangat terpengaruh. Yang ketiga, klarifikasi. Contohnya seperti tadi kamu sempat bilang merasa tertekan, bisa dijelaskan sedikit tekanan apa yang kamu maksud. Selanjutnya, apakah kamu bisa menceritakan lebih jelas tentang kejadian ini? Dan maksudmu kamu merasa seperti tidak punya tempat cerita, bukan begitu? Yang keempat, validasi emosi. Contohnya, saya mengerti, perasaan itu wajar sekali, apalagi kalau kamu menghadap itu sendirian. Dan terima kasih sudah berani membagikan ini, saya tahu ini tidak mudah. Untuk yang kelima, yaitu catatan khusus. Dalam proses ini, saya harus menghindari pernyataan yang menghakimi, memojokkan, atau membuat peserta merasa bersalah. Atau misalnya, saya tidak akan bertanya kenapa kamu bisa begitu, atau kok kamu nggak bilang dari awal. Dan sebaliknya, saya fokus pada mendengarkan, memberi ruang, dan menumbuhkan rasa aman. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir sesi konseling kelompok hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah bersama-sama mencairkan suasana, lalu masuk ke sesi inti untuk berbagi. Dan saya melihat banyak hal positif dari proses ini. Sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin mengajak kalian refleksi sebentar. Coba tanyakan ke diri kalian sendiri, apa yang saya pelajari dari sesi hari ini? Apa yang paling berkesan buat saya? Tidak perlu dijawab, cukup disimpan dalam hati kalian masing-masing. Saya sangat menghargai keberanian kalian hari ini ya. Mungkin belum semua bisa terbuka, tapi tidak apa-apa. Proses ini membutuhkan waktu juga. Yang terpenting kalian sudah hadir dan mencoba. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah, jika masih ada yang ingin dibagikan, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Atau kalian bisa bertemu dengan saya secara pribadi di ruang BK. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses yang hangat dan saling mendukung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani hari kalian masing-masing.